Kembali lagi di podcast Wakil Rakyat Urban JTV at Polaks Cikarang. Kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa, anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dari golongan anak muda, Giovanno Nahampun. Selamat siang, Selamat Mas. siang. Mas apa Bang ya enaknya ini? Abang boleh, Abang. Mas boleh. Bang Giovanno Nahampun dari PDIP ya, dari Dapil 2 Kabupaten Bekasi, Cikarang Barat dan Cibitung. Nah, kita akan ngobrol tentang taji anak muda di parlemen. Bang Gio ini kan sebagai salah satu anak muda yang berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada Pileg kemarin. Nah, Bang Gio, Siap. apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Bang Sadam dan para pemirsa Urban JTV yang telah mengundang saya. Gitu. Lagi sibuk apa belakangan ini? Dan ini lagi sibuk keliling untuk memantapkan pemenangan calon bupati dan wakil bupati Bekasi yang diusung oleh PD Perjuangan. Ada ikut suara ya? Ada Eko Suara Kunang dan Dr. Dan Dr. Asep. Asep Suratmaja. Nah, kita pengen tanya sih, sekarang kan memang lagi sibuk pilkada ya. Kemarin udah dilantik. Nah, sejauh ini apa sih yang berbeda saat sudah menjadi anggota DPRD dan sebelum gitu? Perbedaan apa yang Bang Gio rasakan? Untuk perbedaannya saat ini, kalau dulu kan sebelum jadi anggota dewan atau masih jadi caleg, masih tenang-tenang aja cara sosialisasi dan kampanye kan, gitu. Kalau saat ini ya ada amanah yang harus saya jalankan dan tanggung jawab, suara yang diberikan kepada saya gitu, semakin berat lah, gitu. Makin berat lah ya, makin sibuk. Kalau sibuknya sih belum, karena anggota dewannya belum aktif. Belum aktif. Ya. Karena masih ada proses paripurna untuk alat kelengkapan dewannya masih belum terbentuk. Baru anggota fraksi aja. Baru ketua fraksi kemarin ya. Iya. Nah, nanti apabila udah pemilihan komisi nih, Bang Gio ini sebenarnya pengen di komisi mana sih? Kalau keinginan sih apa aja lah ya. Karena saya sebagai kader PD Perjuangan sudah siap ditempatkan di semua komisi. Oh, siap. Baik itu komisi 1, komisi 2, komisi 3 ataupun komisi 4 sekalipun. Sudah siap semua? Sudah siap semua. Wah, artinya udah siap dimanapun berada, udah tahu isu-isunya juga kali ya? Isu-isu sudah Permasalahan gitu. sedikit menguasai lah. Jadi Bang Gio ini latar belakangnya dulu pers ya, Mas? Ya, saya jurnalis, terus juga aktif juga di bidang sosialnya juga. Aktif lah. Nah, kemarin kan semasa pileg kampanye itu kan pasti menyerap banyak aspirasi dari masyarakat ya, Bang ya. Aspirasi apa sih yang paling banyak Abang bawa nanti nih ke parlemen dari masyarakat Cibitung dan Cikarang Barat? Yang paling banyak keserap itu paling utama adalah pembangunan lingkungan. Itu yang pertama, yang kedua itu pendidikan, dan ketiga itu kesehatan lah. Kalau lingkungan Cibitung ini memang sudah sampai saat ini masih banyak jalan-jalan yang rusak. Oh iya. Itu pertama. Yang kedua itu ada namanya penerangan jalan. Terus yang ketiga itu irigasi lah. Itu aspirasi ya. Nah kemudian yang kalau pendidikan itu ada sekolah yang belum terbangun di Cibitung. Masih kurang gitu artinya? Kurang banget. Untuk SD aja, alhamdulillahnya boleh saya kawal dengan minta tolong di berbagai pemerintah daerah. Akhirnya bisa terbangun SD negeri lah, baru. Kemudian SMP negeri juga baru, SMP 7 Cibitung. Dan satu lagi yang belum. Selama Kabupaten Bekasi berdiri ini, Cibitung itu belum memiliki SMK negeri. SMK negeri? Iya. Kawasan industri terbesar tidak memiliki SMK negeri. Di Cibitung itu ada sebagian kawasan industri yang masuk ya? Ada. Di Gobel itu ya? Iya. Satu kawasan Gobel. MM enggak, juga itu masih itu. Di MM-nya masih ada. MM ada masuk itu, tapi nggak ada SMK negeri. Nggak ada SMK negeri. Gitu. Jadi pada saat saya sosialisasi kampanye itu banyak ibu-ibu ataupun orang tua yang ingin anaknya kerja, gitu. Anaknya kerja, ya alhamdulillahnya saya sudah dari ratusan orang yang sudah minta tolong ke saya, ya puluhan lah
alhamdulillah sudah kerja. Udah Walaupun bisa. kontrak. Oh jadi dulu walaupun belum jadi dewan tapi udah bisa bantu-bantu masyarakat Ya, gitu ya Bang ya. sudah bantu saya masukkan kerja di PT-PT yang ada di kawasan industri MM200 dan Jababeka. Karena itu saya juga minta tolong ke rekan-rekan relasi-relasi lah. Relasi-relasi ini yang saya bangun waktu masih jadi wartawan, Oh, jadi iya, jurnalis. iya. Yang sudah kenal jadi akhirnya. Saya kenal. Ada beberapa HRD yang saya kenal, akhirnya saya minta tolong buat bantu lowongan pekerjaan itu. Nah, dari berbagai jenis permasalahan yang ada di Dapil 2 tadi, yang paling harus segera ditangani itu apa? Ya, kalau dari sekian banyak yang tadi Abang jelaskan tuh. Yang paling harus ditangani adalah pertama sarana prasarana pendidikan. Itu yang paling penting, Paling yang penting. harus segera. Yang kedua, seperti Desa Muktiwari itu sampai saat ini belum memiliki puskesmas. Belum ada. Belum ada puskesmas. Gitu. Yang ketiga, ya itulah paling utama lah. Yang ketiga ya loker lah yang dibutuhkan. Worker ya, salah satunya pengangguran banyak ya. Pengangguran di Cibitung itu banyak. Waktu itu kita juga pernah dengar ya, Bang, ada salah satu SMK negeri, bukan SMK swasta yang mungkin dianggap cukup berkualitas ya di kawasan industri itu. Iya, Mitra itu masuk ke industri. Cikarang Barat itu. Banyak katanya masyarakat juga yang nggak bisa masuk di sana anaknya itu benar nggak sih? Pernah dengar nggak sih? Kalau itu saya belum pernah dengar. Cuman bukan nggak bisa masuk sana. Apa? Mungkin karena persaingan ketat. Oh, tes masuknya Iya, gitu ya. persaingan ketat. Gitu. Jadi saya berharapnya gini, SMK negeri ataupun SMK swasta yang ada di Kabupaten Bekasi itu, di Kabupaten Bekasi ya, kita jangan bicara Dapil 2 dulu, karena kan saya anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Pengennya itu semua SMK yang ada di Kabupaten Bekasi itu langsung penyalurannya ke perusahaan. Jadi BLK itu sudah harus ada di sekolah-sekolah. Dan saat ini belum seperti itu. Belum seperti itu saat ini. Oh, jadi lulus SMK negeri ya udah nyari kerja sendiri. Nyari kerja sendiri. Yang baru ada BLK setahu saya itu baru SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Itu Baru itu aja. iya, setahu saya. Sekabupaten. Sekabupaten Bekasi. Oh, wah luar biasa ini berarti. Kalaupun ada SMK 2 Cikarang Barat itu dia nggak terlalu banyak sih dapatkan jatahnya itu. Artinya kan ketika orang masuk SMK yang diharapkan juga Pengen langsung kerja. penyaluran ya. Pengen langsung kerja. Cuman penyalurannya itu kan ya karena tidak diimbangi BLK. Jadi nggak bisa jadi mengakomodir ya gitu. Nggak bisa. Tenaga apa namanya angkatan kerja yang ada. Iya. Wah ini PR gede banget juga nih ya, Bang ya. Iya, banyak lah. Nah 5 tahun ke depan mungkin targetnya apa sih? Ini kan pasti kan kepercayaan masyarakat harus terus dijaga ya kan, aspirasi dititipkan kepada Bang Gio. Nah Bang Gio 5 tahun ini mungkin punya target nggak sih? Target saya itu ya aspirasi yang dari warga yang kemarin saya kampanyekan itu bisa terbangun lah. Untuk lingkungan terbangun, kemudian sarana prasarana pendidikan juga terbangun dan puskesmas pun dibangun. Itu aja yang nggak muluk-muluk ya Bang ya. Nggak muluk-muluk lah, sama loker udah itu aja. Artinya ketika abang dulu kampanye ke masyarakat juga bukan orang yang menjadikan nanti kalau saya terpilih akan begini. Enggak. Saya itu kampanyenya itu pada saat pemilu kemarin itu ya hanya membantu warga, misalnya butuhnya apa sih? Ya kan butuhnya gini Pak Dewan, kita butuhnya nanti setiap PPDB itu tidak dipersulit dalam sistem zonasi itu. Ya kan ya itu jadi yang menjadi bahan pertimbangan masyarakat akhirnya memilih saya. Ada visi misi yang saya sosialisasikan ke mereka gitu. Nah Bang, abang kan mantan aktivis ya, terus juga berangkat dari jurnalistik gitu yang lekat dengan sikap kritis. Nah nanti kan ini udah jadi pejabat nih kalau bisa dibilang. Gimana menjaga kekritisannya, apakah akan tetap kritis kepada pemerintah apa nanti gimana nih Bang? Kalau kritis itu wajib lah ya. Tapi kan gini, pemahaman orang kan anggota DPRD ini fungsi pengawasannya kan. Padahal anggota DPRD ini tuh beda dengan anggota DPRI. DPRD itu kan memang kritis, tapi kalau DPRD kabupaten itu kan lebih sikapnya bagian dari pemerintah sebenarnya. Gitu, sama-sama menjalankan roda pemerintahan. Gitu. Ya penting hanya bertarung di anggaran aja. Oh di situ ya. Karena gini, bertarungnya itu bukan terhadap eksekutif, tetapi sesama anggota dewan juga. Oh. Karena kan dari 55 anggota dewan ini kan masing-masing mempunyai
visi misi juga, punya aspirasi juga, hanya bertarung di situ saja, gitu. Untuk Baru realisasi. diakomodir oleh eksekutif. Oh iya iya iya. Jadi apa ya, di fungsi penganggarannya itu yang harus Fungsi penganggarannya, bertarung supaya aspirasi yang masyarakat Abang bawa itu masuk ke betul. kegiatan tahun itu. Belum lagi kan harus selaras dengan RPJMD juga, gitu. Tambah lagi harus ada PSN juga. Jadi di situ ya Bang ya. Nah berarti nanti Bang Gio ini bakal bertempur habis-habisan di anggaran ya, Bang, ya? Bisa di anggaran. Mengawal di aspirasi masyarakat. Betul. Nah Bang, biar banyak orang mengeluh ketika jadi anggota dewan, susah dihubungi, susah ditemui. Nah Abang tuh tipe yang kayak gitu nggak? Sampai saat ini saya nggak pernah ganti nomor. Masih nomor yang lama? Masih nomor yang lama. Siapapun bisa menghubungi saya ketika itu punya nomor saya. Nah, Gitu. Karena bagi saya nomor saya itu ketika orang yang menghubungi saya itu rezeki. oh gitu ya? Rezeki bagi saya dong. Kan rezeki itu bukan hanya soal nominal, tapi bisa pahala. Wih, Ya kan? siap. Misalnya orang nelfon saya minta tolong biar dipermudahkan di rumah sakit, ya kan, atau bla 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 bla. Akhirnya saya bantu. Kan rezeki pahala itu. Dan akhirnya dirasakan juga ya? Ya, gitu. Kalau ada pun hal-hal yang lain-lain secara pribadi, tinggal bilang nggak ada, gitu. Murni buat bantu masyarakat aja. Masyarakat aja. Memang udah jadi kebiasaan Abang berarti ya sejak lama nih. Iya. Memanfaatkan koneksi yang Memanfaatkan koneksi. dimiliki. Gitu. Nah Bang, bikin posko khusus nggak? Atau menerima di rumah gitu bagi masyarakat yang pengen ketemu, kan mungkin ada yang aspirasi Hampir setiap hari rumah saya terbuka. terbuka bagi masyarakat. Iya, sampai mereka pulang, saya tungguin. Sampai terakhir pulang baru tutup pintu gitu. Tutup pintu, gitu. Kalau enggak, ya kalau saya udah kecapean baru Oh, kita istirahat di dalam. Tapi kalau mereka mah tetap di luar, ya di luar aja nongkrong, gitu. Jadi semua silaturahmi itu bisa ke rumah, tinggal datang aja. tinggal datang aja. Oh, Enggak saya batasin, mau jam berapa pun nggak saya batasin. Cuman kan kalau saya sudah kecapean ya wajar minta izin istirahat. Kan besok juga masih bisa lanjut lagi, betul. gitu sih. Harus tetap melayani ya. Bang. Iya. Kunjungan masyarakat makin banyak atau gimana sekarang? Sampai saat ini saya masih silaturahmi ke masyarakat, ke para tokoh, pemuka agama. Pemuka agama Saya masih silaturahmi. masih silaturahmi. Karena DPRD itu hanya jabatan, tapi silaturahmi itu kekeluargaan, gitu. Biar lebih tahu juga masalahnya apa ada di wilayah. Jabatan hanya 5 tahun gitu ya Bang. Jabatan hanya 5 tahun, tapi kekeluargaan itu silaturahmi itu bisa selamanya. Dan itu yang udah Abang bangun sebelum jadi anggota dewan. Sebelum jadi anggota dewan. Karena saya tahun 2022 itu 2020 itu saya sudah banyak aspirasi-aspirasi yang saya serap. Akhirnya terbangun di Cibitung ya. Terbangun, kemudian lanjut 2021, 2022. Keputusannya itu pas di 2023. Jadi RW itu dan para RT itu pada ngedorong saya jadi caleg aja. Oh. Gitu. Terus saya bilang saya nggak mau maju kalau nggak ada jaminan. Gitu. Akhirnya didorong sama RT RW supaya maju jadi caleg, ya kan. Mereka yang jamin saya jadi anggota dewan, ya sudah, ayo saya maju, saya bilang. Gitu. Tapi saya kasih syarat, ya kan? Apa tuh? Minimal harus nambah 10 RW, saya gituin. Oh gitu. Iya, akhirnya para RW inilah akhirnya yang mencari RW-RW lain untuk mendukung saya. Akhirnya setelah terkumpul, Baru saya maju. oh artinya bukan keinginan Abang ya? Oh gue pengen jadi nih. Enggak. Gitu. Hanya kemarin itu hanya perlu ngebantu aja. Gitu. Karena saya kemarin itu masih nyaman sebagai jurnalis, itu aja. Ya lumayan lah, ada 11 tahun jadi jurnalis. 11 tahun ya, dari 2012 ya. Selesai di 2023. 2023 dan sekarang full time di anggota DPRD. Nah Bang, sebagai jurnalis kan tentu banyak pengalaman ya, banyak ketemu orang. Nah pengalaman seperti apa sih yang bikin Abang mungkin nanti bermanfaat sebagai anggota DPRD itu? Nah, pengalamannya pada saat dulu itu, saya sebagai jurnalis hanya sebagai kritik, ya kan? Kritik aja ke pemerintah daerah, tapi tidak bisa mengawal. Nah, tapi ketika saya sebagai anggota DPRD, bukan hanya mengkritik, tapi saya bisa mengawal untuk dibangun, gitu. Siap dikritik tapi? Sangat siap. Kalau perlu tiap hari kritik itu. Kalau perlu tiap hari itu dikritik.
Langsung mention aja Bang ya. mention baik di Instagram, Facebook ataupun di WA, langsung tiap hari nggak apa-apa. Langsung tiap hari nggak apa-apa. Nah, Bang itu main itu juga medsos megang sendiri. Medsos pegang sendiri, Berarti nggak ada dikendalikan admin. nggak ada admin ya? Nggak ada admin ya. Artinya ketika ada komen gitu, Saya balas, langsung bales. tapi saya jarang update aja, itu doang bedanya. Oh, tapi tiap hari aktif, Aktif. gitu yang ngecek apa Ngecek-ngecek. mungkin mention Ya. Heeh. Nah Bang, sebagai anggota DPRD harapan 5 tahun ke depan seperti apa? Harapan 5 tahun ke depan, lingkungan yang ada di Cibitung itu semakin maju, makin bagus, kemudian pendidikan juga makin bagus, ya kan? Bukan hanya mutu pendidikan, tetapi sarana prasarananya. Kemudian loker lah, gitu. Loker Harus berbanyak. Penyerapan tenaga kerja di Iya. sana makin banyak. Iya. Artinya kalau kita lihat ya Bang Gio ini real juga ya, Bang, nggak wah nanti Sudah poin aja, karena gini, orang sakit itu bukan karena hal yang lain. Sakit itu karena pikiran. Pikiran apa? Nganggur. Kalau nggak ada nganggur, kerja. akhirnya membuat pikiran akhirnya sakit gitu. Sakit. Tapi ketika dia kerja, punya duit, nggak bakal sakit. Gitu. Jadi yang paling utama adalah pekerjaan. Bagaimana juga agar masalah sosial juga hilang ya. Hilang. Gitu. Biasanya kan ada kriminalitas itu juga karena nganggur ya. Karena nganggur. Makanya disitulah mengapa Ya. Abang melihat itu pentingnya. Betul. Gitu. Kemudian sekarang kan banyak perusahaan kalau misalkan loker itu selalu dibatasi dengan umur. Betul. Ada yang itu jadi maksimal isu banget tuh. Ada maksimal umur 23 atau 24 kan gitu. Ya itu juga harus dibuat dong bagaimana loker itu bisa kriterianya yang sesuai juga buat untuk loker-loker itu juga gitu. Artinya ketika udah lewat 25 ya udah tipis harapan untuk dapat kerja ya. Gitu. Itu. Padahal kan masih produktif ya, masih bisa-bisa aja. justru umur 25 sampai umur 35 itulah orang pasti rajin-rajinnya kerja itu. Apalagi kalau udah punya anak. Apalagi pasti udah rajin berkeluarga. kerja. Gak mungkin dia akan mudah berpindah-pindah ya. Gitu. Minimal kalaupun lokernya nggak ada untuk diproduksi ya bisa di security. Oh iya. Atau bisa yang lain-lain gitu. Atau misalnya begini. Harus ada pemerintah daerah ini bikin program bantuan-bantuan UMKM itu yang tepat sasaran. Gitu. Tepat sasaran seperti apa? Selama ini kan bantuan UMKM itu hanya dikasih. Iya, misalnya ada KUR lah, KUR, ya kan, bantuan KUR itu misalnya kayak Bang Sadam dikasih 50 juta. Terus yang lain si A, si B, si C rata-rata 50 juta kan gitu. Tapi Bang Sadam kan nggak termanajemen sama pemerintah daerah. Oh iya. Ya kan? Gitu. Semaunya lah saya pakai Semaunya uang mau pakai usaha. Misalnya Bang Sadam akhirnya usahanya warung kelontong. Ini A, B, C, D akhirnya warung kelontong semua. Yang ada bukan persaingan, bukan keuntungan, gitu. Nah, misalnya termanajemennya seperti ini, Bang Sadam nanti usahanya pecel lele ya kan, gitu. Bantuan UMKM nih, ini 50 juta, tapi termonitoring sama Pemda. Iya. Bang Sadam pecel lele, kemudian si A usahanya ternak lele, si B ternak ayam, si C sembako. Jadi Bang Sadam bikin usaha lelenya, pecel lelenya, tinggal ngambil aja beras dan lain-lainnya dari sini, sembakonya taruh ke sini, lelenya ambil dari sini, ayamnya ambil dari sini. Itu termanajemen. Kalau termanajemen begitu, akhirnya yang umur rentan di angka 30 sampai 45 tahun dibikin usaha UMKM yang termanajemen, akhirnya semua untung. Tapi kan saat ini dikasih bantuan UMKM itu Bang Sadam dikasih 50 juta, A 50 juta, sama 50 juta. Pikirannya apa? Yang pertama, bayar utang dulu. Iya, pribadi, ya perlu pribadi. Itu pertama. Yang kedua, ya kan? Mikirin cicilan ke depannya. Ya kan? Tapi kalau termanajemen, usaha lele kan belum tentu langsung berkembang. Betul. Ya kan? Jadi 1 bulan sampai 2 bulan, 3 bulan, cicilannya ditahan dulu nih. Gitu loh. Ya kan? Ditahan dulu supaya apa? Supaya nanti dia nggak langsung mikir cicilan,
Oh iya. Jadi udah ada untung baru dibayarkan oleh ke pemerintah daerah. Gitu. Kan lumayan buat PAD juga buat pemerintah. Itulah buat Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi koperasi pun berguna di Kabupaten Bekasi. Jadi semua kebagi cipratan untung lah gitu ya. Cipratan kalau untung. Ya kan? Karena orang sekarang dikasih usaha udah mikirnya besok bayar utang cicilannya. Iya. Kan gitu. Apa nih yang cepet nih? Iya, apa Iya. nih yang cepet nih? Gitu kan? Iya. Tapi kalau dibikin UMKM termanajemen itu bagus benar. Nah tadi itu salah satunya UMKM, penyaluran modal yang kalau bisa dibilang nggak ada semacam pengawasan ya Bang ya. Harus ada Dikasih pengawasan. modal, udah, yang penting dia bisa bayar lunas juga udah bagus gitu kan. Gitu. Nah tadi dari sekian banyak permasalahan di Cibitung, lingkungan hidup, tenaga kerja gitu kan, sekolah, itu kalau menurut pandangan Bang Gio, kenapa sih pemerintah Kabupaten Bekasi yang sudah usianya setengah abad ini lebih, bahkan belum masih banyak PR-PR di wilayah? Apa yang masih kurang dari Pemkab Bekasi kalau dalam pandangan Abang Gio? Yang masih kurang itu adalah belum ada mau perubahan mentalnya. Jadi tolonglah berikan kepercayaan kepada anak muda dulu. Gini, karena anak muda kalau mau kritik orang tua kan gak enak, gitu kan? Enak kan? Nerima nggak orang tua kritik? Oh biasanya enggak. Enggak kan? Tapi kalau anak muda yang memimpin untuk merubah memajukan Kabupaten Bekasi, anak muda bisa nggak ditegur sama orang tua? Bisa. Bisa kan? Bisa. Dan pasti nurut kan? Iya. Pasti akan minimal mendengarkan. Lo jangan lupa dengan janji lo harus bangun ini, ya kan? Akhirnya kan, iya pak, kita bangun. Oh iya. Udah saatnya lah, tolong berikan kepercayaan pada anak muda ini, gitu. Itu aja sih. Anak muda ya, regenerasi berarti ya. Regenerasi. Artinya Bukan kita mau membandingkan nantinya kinerja anak muda dan orang tua, tidak mau membandingkan, tidak. Tapi minimal gini loh, sudah saatnya tolong berikan kepercayaan sedikit dulu dah untuk anak muda buat bangun Bekasi. Buat bangun Bekasi. Oh ini kayaknya ada kode tertentu nih ya. Oke, kita sambungin aja kalau gitu. Nah, Bang Gio kan tadi bilang sekarang sibuk pilkada ya Bang ya? Ya. Membantu ya sebagai kader partai PDI, ada calon juga yang berkontestasi di pilkada. Nah Bang, anak muda itu kan identik dengan apa ya, belum matang secara emosional, belum punya pengalaman yang banyak gitu kan. Terus masih banyak lah kekurangan kalau versi orang dewasa. Nah, nomor 3 ini kan yang Abang sedang upayakan menang ya bersama dengan kader PDI yang lain itu masih muda ya, 31 tahun. Nah, kenapa sih Bang masyarakat harus memilih nomor 3 mungkin ya? Kenapa harus memilih yang masih muda gitu, adek kunang gitu Bang, kalau menurut pandangan Abang? Justru begini, anak muda itu bukan berarti nggak bisa bekerja, nggak bisa buat bangun Bekasi. Sadam tahu nggak? Mas Sadam ini adik itu umur 26 tahun itu, ya kan? Sudah kurang bergaul. Sudah? Kurang bergaul. Kurang bergaul? Umur 26 itu kurang bergaul. Oh, maksudnya? Karena dia umur 26 tahun menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada saat 2019 lalu, dia sudah fokus membangun lingkungan. Membantu rakyat. Udah nggak nongkrong-nongkrong kayak anak Udah muda nggak lain nongkrong gitu. lagi. Oh iya. Kan biasanya kalau anak muda itu di angka umur 25 kan kita masih muda nih, ya kan? Gitu. Waktu kita umur 20 tahun sampai 25 kan masih sering-sering nongkrong, ya kan? Gitu. Nah, saya pun begitu juga, menghabiskan 5 tahun belakang yang lalu itu dan adik Koswara pun untuk membangun Bekasi. Enggak lagi bergaul lagi, enggak lagi nongkrong lagi, gitu. Ketemu anak muda, akhirnya kan jadi kayak orang tua jadinya, ya kan? Bro, ya kan? Jangan banyak nongkrong. Ayo kerjain ngapain sih? Ngapain? Iya. Apa yang perlu kita kerjakan sih? Jadi begitu. Nah, 5 tahun yang lalu adik Koswara itu sudah membangun wilayah di dapilnya sebagai anggota DPRD. Sudah membangun tuh 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Jadi kalau dibilang anak muda nggak bisa kerja, orang 5 tahun lalu dia sudah terpilih jadi anggota dewan, sudah ngebangun kok, gitu. Terus kemudian 2024 kemarin terpilih lagi jadi anggota DPRD. Dapat kepercayaan lagi. Dapat kepercayaan lagi dan suaranya pun meningkat. Itu kan membuat itu kepercayaan lagi, gitu. Tambah lagi adik Koswara ini kan memang salah satu orang teman saya ini orangnya santun,
Santun, silaturahmi ke tokoh-tokoh pun sama. Ada Koswara nggak kisi-kisi ya? Ada Koswara itu nggak ada niat maju calon bupati kalau nggak ada tanpa dukungan. Oh, jadi keinginan pribadi dia nggak ada tuh? Nggak ada. Semua itu bagaimana restu dari para tokoh di Kabupaten Bekasi, restu dari para orang tua di Kabupaten Bekasi. Gitu. Tapi ada pihak-pihak yang membuat image ada Koswara ini nantinya nggak bisa bekerja, nantinya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dibentuk oleh gitu. Nah, ada yang bilang kalau dibandingkan nih yang lain gitu kan, puluhan tahun, sementara Bang Ade baru 1 periode jadi dewan, masih kalah lah gitu. Nah itu gimana Bang menanggapinya? Secara simpel begini, PDI Perjuangan itu tidak sedikit untuk menghasilkan anak-anak muda yang berprestasi. Itu justru malah diambil, ya kan? Sekarang jadi wakil presiden. Salah satu contohnya itu. Contohnya, ya kan? Sebelumnya jadi wali kota, itu kan kepercayaan, gitu. Artinya partai memberikan kepercayaan kepada anak muda gitu. Pada anak muda juga. Meskipun ya gitu ya, banyak nggak mungkin semua setuju juga, banyak pertentangan dari yang senior. Iya, gitu. benar. Yang penting bagaimana kita sebagai anak muda mendapat dukungan dari para orang tua, tokoh, dan kalaupun ada kekurangan diingatkan aja. Gitu. Yang tadi saya bilang, anak muda itu ketika memimpin ditegur orang tua nurut. Masih ngedenger gitu kan. Pasti dengar. Kan begitu. Kalau bilang kualitas, anak muda bisa bekerja nggak? Di daerah-daerah lain sudah banyak. Mantan bupati kita, Neneng Sela Yasin, umur 30 udah jadi bupati. Waktu itu. Waktu itu kan, periode pertama. Oh iya, masih muda banget. Masih muda, perempuan lagi. Jadi kalau ada stigma anak muda nggak bisa bekerja, Neneng Yasin waktu periode pertama kerjanya bagus kok. Kan gitu. Artinya PR Bang Gio dan kader PDI yang lain di memenangkan itu masyarakat itu ya, untuk meyakinkan masyarakat bahwa anak muda itu sebenarnya bisa gitu ya. Masyarakat Kabupaten Bekasi tahu apa yang dipilih. Oh gitu. Ya kan, tahu apa yang dipilih. Kalau bilang anak muda nggak bisa bekerja, periode pertama Bu Neneng umur 30 kok, lebih muda dari adik. Lebih muda dari Ade ya, 31 sekarang. Iya. Wis nih warga kabupaten nih. Langsung dari kader PDI yang masih muda juga ya Bang ya. Betul. Dari kalangan milenial. Nah Bang Gio, terima kasih waktunya nih Bang, kita udah ngobrolin Abang sebagai anggota DPRD, terus juga ngobrolin Ade Kuswara ya Bang ya. Saat ini Bang Gio lagi sibuk-sibuk banget nih dalam upaya pemenangan tiap hari sampai malam ya. Tim-timnya Bang Gio juga bergerak. Terima kasih Bang Gio telah hadir di Urban JTV. Nanti kita ngobrol lagi. Sama-sama Mas Adam. Nah, jangan lupa dukung. Masih mau ngomong tadi? Terima kasih buat pemirsa Urban TV. Apa lagi mau disampaikan? Jangan lupa tanggal 27 November untuk pilih calon bupati dan wakil bupati yang siap memimpin Bekasi. Wih, Dari kalangan anak muda. Dari kalangan anak muda ya. Oke, jangan lupa dukung media sosial kita Bang. Di medsos kita ada di YouTube, TikTok dan Instagram, di Twitter juga ada, Facebook juga ada. Juga kalau mau baca artikelnya ada di urbanjabar.com. Terima kasih bagi yang telah menonton tayangan ini. Nanti kita ketemu lagi di podcast Wakil Rakyat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.